تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya muliakan. Doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa selalu ada di dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Ahad kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan dan persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya cintai dan saya hormati, sejenak kita pasang telinga kita buka pintu hati kita dengarkan apa yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Nah, kalau kita sudah mendengar, kita sudah paham, kita sudah pelajari, maka harapan ke depannya mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan satu harapan. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik keselamatan dalam kehidupan dunia dan lebih-lebih lagi keselamatan ketika kita menjalani kehidupan alam akhirat yang abadi. Ada satu keterangan yang datang dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhah. Kata beliau, man ishtaqa ilal jannati sara'a ilal khairat. Man ishtaqa ilal jannah. Siapa orang yang merindukan surganya Allah, siapa orang yang kepengen masuk surga, siapa orang yang ingin menjadi penghuni surga. Nah, maka siapapun dan dalam kondisi apapun, ketika seseorang kita tanya kelak di akhirat mau masuk neraka atau mau masuk surga, sekalipun dia ahlul maksiat, sekalipun kemaksiatan dan dosanya sebegitu banyaknya, amal ibadahnya enggak ada, tetap aja orang itu akan menjawab kepengen masuk surga, apalagi kita. Nah, ketika kita merindukan surga, ketika kita kepengen masuk surga, dan ketika kita kepengen menjadi penghuni surga, maka yang harus kita kerjakan sesaat kita masih hidup di dunia ini, sara'a ilal khairat, segeralah kita melakukan berbagai macam perbuatan baik. Ini kunci yang pertama, kata Sayyidina Ali. Lakukanlah
Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan hidup di dunia yang kita nggak tahu tinggal berapa lama lagi, maka lakukanlah segala macam jenis ibadah yang bisa kita lakukan. Kerjakanlah perbuatan-perbuatan baik yang mampu kita lakukan, dan ini adalah bekal ketika kita rindu sama surga, ketika kita kepengen menjadi penghuni surga. Pertanyaannya, sudah sebanyak apakah perbekalan yang akan kita bawa ketika kita meninggal dunia, ketika kita dipanggil Allah? Bekal-bekal dunia yang biasa kita bawa ketika kita pepergian, nggak ada yang kita bawa itu mah. Dompet dengan berbagai macam isinya, mau ATM, mau uang cash, nggak bawa nggak gitu? Kalau kita mati kita bawa nggak? Enggak. Pakaian dengan berbagai macam jenis dan modelnya juga kita enggak bawa. Kekayaan dan harta benda yang kita miliki saat kita dipanggil Allah, enggak ada sedikit pun yang kita bawa. Yang bisa menyelamatkan kita kelak tidak lain adalah al-a'malus shalihat, adalah amal-amal yang saleh. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan sama kita nih. Kita nggak tahu tinggal berapa lama lagi nih Allah kasih kesempatan sama kita. Nah, kesempatan emas yang Allah berikan sama kita ini manfaatkan. Sari ilal khairat. Segeralah lakukan kebaikan. Apa yang bisa kita lakukan? Ibadah yang bisa kita lakukan itu ibadah. Kebaikan-kebaikan yang bisa kita kerjakan itu. Dan itulah modal utama ketika diri kita mengakui dan menginginkan rindu sama surga. Saro'a ilal khairat. Segeralah melakukan kebaikan. Waman asfaqa minan nar intaha anis syahawat. Dan barang siapa yang takut akan siksa neraka. Nah, pasti nih, mau kita, mau siapapun, mau seberani apapun kita di dunia, pasti kita takut sama apa? Takut sama neraka sama kita. Nah, ketika kita mengakui bahwa diri kita ini takut kejeblos di neraka, takut masuk neraka, takut menjadi penghuni neraka. Intaha anis syahawat. Maka amalan yang harus kita amalkan adalah tinggalkan, jauhkan dan hindari, jangan sampai ngikutin hawa nafsu, amarah bisu. Pokok utama yang bisa menjebloskan kita ke dalam neraka, nauzubillahi min zalik. Pokok dan dasar utama yang bisa menjebloskan diri kita kelak di akhirat masuk ke dalam neraka adalah saat kita masih hidup di dunia kita ngikutin hawa nafsu. Ngikutin hawa nafsu. Ini saudara. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, kemudian Allah juga menciptakan pasangan hidupnya Siti Hawa. Mereka tinggal di mana? Tinggalnya di surga. Tapi karena ngikutin hawa nafsunya, akhirnya enak-enak di surga pun Allah pentalkan ke dunia ini, yang sekarang kita keturunannya nih. Padahal kurang apa sih? Kurang apa? Tinggal di surga semuanya disiapkan, semuanya disediain. Tapi karena ngikutin hawa nafsu, ya akhirnya Allah dikeluarkan juga dari surga, jatuh ke dunia ini. Nah, itu. Maka kata Allah, wala taqraba hazihi syajarata fatakuna minas. Kata Allah, ya Adam, hai Hawa, kamu bodoh, jangan sekali-kali makan ini nih. Lu kalau makan ini bakalan rugi besar. Kata Allah tuh, dilarang nih Adam sama Hawa untuk makan. Adapun buahnya itu sering sampai sekarang orang bilangnya buah huldi. Nah,
Buah sesungguhnya mah wallahu a'lam. Dinamakan buah khuldi karena itu katanya buahnya buah keabadian. Kalau makan buah itu kagak bakalan mati. Itu menurut versi iblis. Itu. Nah, ketika Adam dan Hawa dilarang untuk makan buah itu, akhirnya datanglah iblis yang sudah lebih dahulu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata iblis? Apa kata iblis kepada Adam dan Hawa? Dam, ente tahu nggak kenapa Allah Subhanahu wa taala ngelarang ente makan ini nih? Enggak. Kalau ente makan ini, ente kagak bakalan mati seumur-umur. Nih kata siapa tuh? Kata iblis. Dibujuklah Adam sedemikian rupa, dibujuklah Hawa sedemikian rupa. Akhirnya apa? Ngikutin hawa dimakanlah buah itu. Enak-enak di surga, nyaman-nyaman di surga, tapi karena melanggar apa yang dilarang oleh Allah, akhirnya keluarlah Adam dan Hawa. Kenapa? Karena ngikutin hawa. Nah, ketika kita takut diri kita masuk ke dalam neraka, menjadi penghuni neraka, intaha anis syahawat, maka tinggalkanlah segala hawa nafsu yang bisa menjerumuskan kita kelak di akhirat masuk ke dalam neraka. Wa man tayaqqana bil mauti in hadamat alaihi lazat. Wa man tayaqqana bil mauti. Dan siapa orang yang yakin bahwa dirinya bakalan mati? Kira-kira bakalan mati enggak kita nih? Hah? Mati, saudara. Bang Haji Opik nggak ada ini ya? Ya. Siapapun kita, segagah apapun kita, sekuat apapun kita, sekurus apapun kita, dan segemuk apapun kita. Nih yang kamu kenal nih. Lihat. Semiskin apapun kita, sekaya apapun kita, siapapun kita, orang biasakah kita, pejabatkah kita, konglomeratkah kita, entah apapun kita, pasti bakalan apa? Mati. Nah, ketika kita yakin bahwa diri kita satu saat akan mengalami kematian, in hadamat alaihi lazzat. Jangan sampai kita ini terlena dengan kehidupan dan tipu daya dunia. Nah, betapa banyaknya manusia yang terlena, terbuai, terpesona dengan kehidupan dunia, yang pada akhirnya lupa tujuan hidupnya itu, bahwa tujuan hidup kita ini bukan di mana? Bukan di dunia. Sementara kita di dunia ini sementara. Kalau kita ibaratkan kita terbang, kita menuju Mekah, kita pengen umroh, itu pesawat nanti mampir di Abu Dhabi itu. Nah, di Abu Dhabi nanti setelah itu berangkat lagi itu. Itulah kehidupan kita sekarang ini. Kita hidup di dunia ini hanya sementara, bukan tujuan hidup kita yang utama. Tujuan hidup kita yang utama nanti ketika kita menjalani kehidupan alam abadi dan gak pernah mati lagi. Dan itu adanya di akhirat. Di akhirat Allah cuma nyiapin 2 tempat, gak ada lagi. Surga dan neraka. Nah, ketika kita yakin seyakin-yakinnya diri kita suatu saat bakal dipanggil Allah, yakin seyakin-yakinnya bahwa diri kita ini bakalan meninggal dunia akan kita tinggalkan, sadar diri kita akan terjadi seperti itu, maka ingat, kita jangan terbuai, jangan terlena, dan jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Jangan sekali. Apa kata Nabi? Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Bahwa mencintai dunia ini adalah biangnya dari segala kesalahan. Nah, betapa banyaknya manusia yang memprioritaskan, betapa banyaknya manusia yang mengutamakan kecintaannya terhadap dunia ini, yang pada akhirnya mereka kejeblos. Belum lagi di akhirat mereka kejeblos, di dunia aja mereka udah banyak yang kejeblos. Coba kita perhatikan.
Mereka-mereka yang para pejabat, yang cinta sama dunia, mereka korupsi uang negara sekian banyaknya. Belum lagi di akhirat, mereka di dunia aja udah diapain? Udah di penjara. Tuh, apa penyebabnya? Hubun dunia. Nah, kita semuanya nih jamaah sekalian yang ngaji pada setiap malam minggu, haruslah kita menyadari diri kita. Benar kita hidup di dunia, benar kita butuh makan, benar kita butuh minum, benar kita butuh segala-galanya dalam kehidupan dunia. Tapi ingat, jangan menjadikan diri kita ini terlalu cinta sama dunia. Kenapa? Karena satu saat kita akan dipanggil Allah. Kita akan meninggal dunia. Tempat kita bukan di dunia. Tempat kita yang abadi di akhirat. Wa man arafad dunya hanat alaihil musibah. Kemudian kata Sayyidina Ali, siapa orang yang sadar dirinya mengetahui tentang tipu daya dunia ini, sadar bahwa dirinya di dunia ini kalau nggak pandai-pandai bakal ketipu sama dunia. Nah, sadar ketika dia menyadari bahwa dirinya kalau begitu cinta sama dunia, dia akan tertipu akan kehidupan dunia ini, maka dia waspada. Nah, termasuk kita di dalamnya. Waspadalah kita semasih hidup di dunia ini, jangan sampai kita tertipu dan terlena dengan bujuk rayu dunia. Bukan tempat kita. Tempat kita menanti di mana? Di akhirat. Lalu mau dipilih mana kita nanti di akhirat? Allah cuma nyiapin 2 tempat doang, surga sama apa? Sama neraka. Tinggal pilih mana? Wah, saya mah kiai pengen milih neraka aja. Nauzubillahimin. Wah, kalau ada manusia yang kayak begini, berani buat ini manusia ini. Berani. Padahal kesundut rokok aja udah jingkrak dia. Berani. Nah, ketika dalam kehidupan kita kelak yang abadi dan kita memilih menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya lah kita harus sadar bahwa hidup kita di dunia ini jangan sampai terbuai, tertipu, terlena dengan kehidupan yang pada akhirnya kita lupa tujuan kita adalah akhirat. Untuk mendapatkan surganya Allah kita harus ibadah, dan ibadahnya bukan di alam barzah, ibadahnya bukan kelak nanti di akhirat, tapi ibadahnya adalah sekarang saat kita masih hidup di mana? Di dunia. Ya Allah, ya Karim jamaah. Kalau ngitung-ngitung ibadah kita nih, ibadah kita minim apa kagak kita ini? Ibadah kita dari mulai kita balik sampai sekarang di malam ini minim apa kagak? Minim banget. Tapi kalau kita ngingetin dosa, banyak gak dosa kita? Udah ampun dosa kita banyaknya dah. Nah ini. Nah. Tapi kita nggak boleh putus asa. Nggak boleh putus asa. Allah Subhanahu wa taala punya sifat Al-Ghafur. Allah Subhanahu wa taala punya sifat Ar-Rahman dan Allah Subhanahu wa taala punya sifat At-Tawwab. Nah, sifat ini akan semuanya berfungsi ketika kita melakukan sesuatu. Contoh, di antara kita ini semuanya pasti banyak apa? Banyak dosa, banyak salah, banyak kehilapan. Udah. Nah, ketika kita merasa bahwa diri kita ini banyak salah, banyak dosa, banyak kehilapan yang kita lakukan, maka disitulah Allah punya sifat Al-Ghafur. Artinya Allah Maha Pengampun. Lalu bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa, kesalahan dan kehilapan yang pernah kita lakukan? Allah punya sifat At-Tawwab. Allah Maha menerima taubat. Kuncinya bertobatlah kita. Kalau kita sudah bertobat, pasti Allah akan ampuni. Nah, untuk itulah jamaah sekalian, perbanyaklah istighfar. Jangan pernah lalai, jangan pernah bosan untuk
selalu dan senantiasa lidah kita ini astaghfirullahalazim. Makin banyaknya kita istighfar, Allah akan berikan jalan kehidupan di dunia ini dan Allah akan ampuni segala dosa kita. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.